Semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas bab yang kedua, yaitu about router OS. Nah, pada bab 2 ini materi yang akan kita bahas yaitu ada router OS dan router port, ada router OS dan filter, ketiga ada name, tipe, dan arsitektur router port. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu ada MikroTik router OS. Jadi pada video sebelumnya bahwa untuk yang software biasa dikenal dengan RO atau router OS, sedangkan hardware itu dikenal sebagai router port. Nah, untuk yang router OS ini merupakan software dari vendor MikroTik yang dinamakan Based on OS. Untuk router port itu lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS itu lebih mengarah ke software. Nah, router OS ini yang mana berbentuk OS sama seperti Linux atau Windows, yaitu dapat diinstal pada PC, server, VMware, VirtualBox, dan yang lainnya. Nah, router OS dengan standar awal operasi berbasis Linux v 3.3.5 kernel. Kenapa OS itu instalnya di PC? Karena jika kita install di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RAM berapa, RVC-nya apa, dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai MikroTik router port. Jadi operasi dari MikroTik router port dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, yang mana berarti segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Seperti pada umumnya MikroTik motherboard juga memiliki beberapa jenis yang beragam, yaitu ada low end sampai dengan hang router. Untuk contohnya kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu router port name. Router port name ini yang mana pengkategorian nama pada perangkat router port MikroTik berdasarkan 3 kategori. Ada 3 kategori symbol name. Nah, RB itu merupakan singkatan dari router port. Kemudian angka 7 itu merupakan seri atau kelas routernya, lalu angka 5 itu jumlah port yang terakhir. Nah, angka 1 ini adalah jumlah slot mini. Yang kedua ada pengkategorian yang mana berdasarkan word atau kata, contohnya ada omni, tick, growth, dan yang lainnya. Yang lainnya ada yang berdasarkan expressional naming, yang merupakan nama ini kategori dari exceptional naming. Kemudian tipe router port. Nah, di sini saya akan contohkan sebagai nama router portnya tipe, yaitu ada RB 952 UI 5AC 2ND TC. Jadi yang kita ketahui bahwa singkatan dari RB itu merupakan router port. Lalu angka 9 ini merupakan 900 series. Nah, lalu angka 5 ini Ethernet, kemudian angka 2 wireless merupakan UI ini merupakan fitur board, dan 5AC2ND ini merupakan fitur wireless, dan TC merupakan jenis casing. Kemudian kalian akan cocok-cocokkan pada kode yang ada di samping ini. Kemudian pada arsitektur router port ini ada yang namanya MapCP arsitektur. Ini semacam fitur apa saja pada perangkat MikroTik. Arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Jadi arsitektur router port ingin membedakan fitur-fitur yang tersedia atau tidaknya dalam router port, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jika kalian ingin melihat arsitektur MikroTik lebih lengkapnya, kalian bisa lihat yang ada di bawah sini ya. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu router OS filter. Nah, saya akan membahas fitur yang ada di router OS ini. Fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat router port atau bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Nah, fitur OS yang pertama ada support 802.22 dan sejenisnya ada indoor atau outdoor. Yang kedua ada routing. Routing ini ada yang namanya static routing, dynamic routing. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Yang mana kedua ini adalah sebagai proteksi yang mana MikroTik kita bisa aman. NAT ini berfungsi agar klien memiliki IP privat bisa mengakses ke IP public. Yang keempat ada QoS atau Bandwidth Management, yang mana MikroTik ini yang mana nantinya kita bisa mengatur atau MikroTik ini bisa diatur web dan manajemen. Yang kelima ada point to point, kita bisa gunakan sebagai jarak jauh seperti
PPT, PPOE, dan yang lainnya. Dan yang keenam ada user management seperti DHCP, proxy, hotspot atau radius dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada mikrotik, yang mana ini kita juga bisa gunakan sebagai tools. Contohnya fitur ini bisa kita gunakan untuk mengetes yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, mungkin itu saja video kali ini yang dapat saya sampaikan di bab 2 ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.